Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini masih tentang kisah Samiri yang menyesatkan Bani Israel dengan membuat patung anak sapi betina yang dicetak dari emas. Lantas ketika Nabi Musa pulang, marah sekali Nabi Musa. Dan yang pertama ditegur oleh Nabi Musa adalah adik kandungnya Harun. Karena Harun ini memang berbeda dengan karakter Musa. Kalau Musa orangnya tinggi besar, teguh pendiriannya, Sementara Harun ini agak lebih banyak pertimbangan sehingga tidak mampu mencegah kemungkaran, dan itu kemungkaran yang paling besar. Jadi bayangkan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tingkat Nabi saja kadang-kadang enggak mampu mencegah kemungkaran. Kenapa tidak mampu mencegah kemungkaran? Karena kemungkaran itu lebih besar kekuatannya daripada kekuatan dakwah itu sendiri. Makanya para ulama mengatakan bahwa dalam kita berdakwah itu harus melihat manfaat dan mafsadatnya. Kalau misalnya kita yakini kalau kita berdakwah lantas dakwah tidak berubah, tapi malah kita yang kena mudaratnya, kita dipukul, maka jangan laksanakan dulu. Saya sering mencontohkan, kalau ibu-ibu melihat ada orang main judi, jangan ibu-ibu pergi ke situ, larang orang main judi. Mau enggak dia berubah? Ada orang sedang main judi, katakanlah misalnya, tapi bukan ibu-ibu katakanlah misalnya ada seorang istri, dilihatnya suaminya berjudi. Dia datang ke tempat perjudian itu, dia larang suaminya. Kira-kira mempan tak? Enggak mempan. Boleh kalau mampu. Jadi kenapa saat itu kita susah mendakwahkan? Karena pada saat itu dia sedang bermaksiat kepada Allah. Orang kalau sedang bermaksiat, maka hatinya akan menjadi keras. Hati itu menjadi keras dengan maksiat. Maka jangan kita menasihati orang ketika hati sedang keras. Apa maksudnya keras? Coba misalnya dinding itu keras enggak? Saya lempar misalnya aqua ini ke situ. Masuk enggak? Enggak masuk kan? Kenapa? Keras. Tapi coba misalnya itu bukan dinding. Apa misalnya? Tanah liat misalnya. Saya lempar aqua lengket, saya tekan lagi masuk. Demikian juga hati orang kalau keras itu mental, enggak terima nasihat. Makanya kita menasihati anak, lihat keadaan ini. Jangan menasihati anak ketika dia sedang nakal, itu dilawannya kita. Kalau begitu bagaimana caranya? Tunggu hatinya menjadi lembut. Kita harus ketahui bahwa hati menjadi keras dengan maksiat, dengan dosa dan maksiat. Hati menjadi lembut dengan ibadah. Contoh misalnya ada suami misalnya seseorang, dia penjudi. Tadi waktu dinasihati sedang main judi enggak mempan. Tunggu dia salat Idul Fitri. Salat enggak dia kira-kira? Biasanya orang sejahat-jahat orang kalau salat Idul Fitri dia mau datang salat. Kenapa, Bu? Karena pakai sarung baru, wadimor kan, gajah duduk, baju baru.
Nah, setelah selesai salat Idul Fitri, coba kita nasihati dia. Dia lebih mudah menerima. Nah, kenapa? Karena hatinya sudah lembut. Nah, inilah yang kemudian Allah berfirman, "Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah aw asyaddu qaswah." Ya, kemudian hati kamu semuanya menjadi keras kata Allah, dan kerasnya itu seperti batu, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Jadi jangan nasihati orang ketika dia sedang berbuat salah. Misalnya ada suami istri berkelahi, kita orang tuanya datang, kita langsung nasihati. Jangan nasihati, leraikan saja dulu. Jangan langsung dinasihati. Suruh duduk, udah tenang, baru kita nasihati. Jangan saat itu nanti kita juga dilawannya, nanti nggak ada di bawah kita. Ya. Itu dia. Nah, demikian juga tadi. Jadi Nabi Harun itu bukan nggak mau melarang, tapi kekuatan Samiri dengan kaumnya lebih besar daripada kekuatan Nabi Harun. Kalau dia berdakwah, dia yakin nggak akan mempan. Kalau dia larang, nggak mempan. Nggak mempan ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kemudian Allah berfirman, qala, Nabi Musa berkata kepada Harun, pada Nabi Harun, "Ya Harun, wahai Harun, ma mana'aka id ra'aitum dallu." Kenapa engkau tidak melarang saat kaum kita, kaummu ya disesatkan oleh Samiri. Ya. Iya. Oh, karena terlambat kasih minum. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Syukran. Ya. Jangan begitu. Sesama kaum muslimin. Saya bukan membela Ibu Cut, memang harus saya bela karena dikasih kuih terus saya. Ya. Ya. Jadi ini yang kadang-kadang yang kurang dipahami ya. Kenapa kadang-kadang melawan, orang kita dakwahkan melawan? Karena kita dakwahkan saat dia hatinya menjadi keras. Nah, jangan tunggu dia hatinya menjadi lembut. Misalnya kapan? Minimal apa? Minimal setelah dia makan. Jadi kalau melihat anak atau cucu bandel, jangan langsung dinasihati, dia melawan. Apa nenek ini? Nah, tapi kasih dia makan, kasih dia jajan, udah tenang. Kalau bagus sekali suruh dia ngaji, baru nasihati. Kenapa? Hati menjadi keras dengan maksiat, dengan dosa dan maksiat, dan hati menjadi lembut dengan ibadah. Nah, ya, dengan ibadah. Jadi kalau hati keras, mental semuanya. Saya lanjutkan. Ya. Jadi, wahai Harun, kata Nabi Musa, mengapa engkau tidak mencegah, tidak melarang ketika kamu melihat ya mereka dalam keadaan disesatkan oleh Samiri. Kemudian Musa mengatakan, "Allah tattabi'ani." Apakah engkau tidak mengikutiku lagi wahai Harun? Nah, gitulah kira-kira. Ya. Afa asabta amri? Apakah kamu melanggar perintahku gitu. Apa jawaban Nabi Harun? Nah, menarik nih. Kata Nabi Harun, qala yabna umma. Ya, yabna umma la ta'khudh bilihiyati. Wahai anak ibuku, kan maksudnya kan anak ibuku itu kan saudara. Janganlah engkau menarik janggutku. Nah, rupanya Nabi Musa itu menarik janggut Nabi Harun. Bawa juga pelihara janggut ni. Tarik sama isteri dia, mesti marah tariknya nih. Ya. Tarik janggut tu.
Ya. Siapa yang tarik ini? Nabi Musa menarik janggut Harun. Ya. Ya. Wala biraksi, dan jangan kamu pegang kepalaku. Jadi pegang rambut, pegang kepala. Nah, ini menunjukkan sedang palak ya. Kalau orang Medan bilang sedang palak kali aku. Medan. Kalau sedang kesal ya. Ini khasyitu, ini alasan Nabi Harun. Ini khasyitu, sesungguhnya aku takut, aku khawatir. Maksudnya kalau dipaksakan mencegah ya. Takut apa? Khawatir Harun ya. Antakula, takut khawatir engkau mengatakan kepadaku wahai Musa, farraqta baina bani Israel. Ya. Jadi aku takut engkau mengatakan kepadaku, aku telah memecah belah Bani Israel. Walam tarqub qauli. Dan tidak menjaga perkataanku atau amanah. Jadi kenapa begini? Kalau kita buka kita tafsir begini, kalau seandainya Nabi Harun memaksa bisa, tapi akan berkelahi, mungkin saja akan perang kecil-kecilan, akan bentrok. Satu kelompok membela Samiri, satu kelompok membela itu akan. Kenapa? Karena masih ada Nabi Musa. Ya, makanya kita juga kalau memang kita mencegah kemungkaran tapi yang kita dapatkan malah kerusakan yang lebih besar, maka lapor pada yang lebih tinggi. Nah, ya. Ya. Tapi seandainya juga ahli tafsir mengatakan, seandainya enggak ada Nabi Musa, tentu saja Nabi Harun akan mati-matian, sungguh-sungguh akan menghalangi perbuatan mereka, walaupun mungkin akan terpecah belah. Karena ibu-ibu ya, kalau orang sudah terpecah belah itu susah untuk disatukan. Tapi kalau berbeda itu masih mungkin disatukan. Berbeda, apa beda antara berpecah dengan berbeda? Berbeda. Ya, kalau berpecah itu sudah ya berhubungan dengan penyakit hati. Tapi kalau berbeda belum tentu. Berbeda. Kalau berbeda itu masih bisa minum kopi bersama. Tapi kalau berpecah itu sudah berhubungan dengan penyakit hati. Sudah dendam, sudah bermusuhan, sudah saling mengkafirkan. Makanya sebenarnya umat Islam dilarang berpecah belah. Tapi kalau berbeda nggak bisa dihindari. Ingat ya. Kalau berpecah itu dilarang. Kenapa? Kalau sudah berpecah itu pasti saling, kadang-kadang ekstrimnya saling mengkafirkan, ya. Masa sesama Islam saling mengkafirkan. Tapi kalau berbeda nggak masalah. Berbeda itu kadang-kadang bisa untuk saling menghargai. Makanya Nabi mengatakan ya, man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwullah wa laisa kadzalik illa hara alaihi. Barang siapa yang menuduh saudaranya dengan tuduhan kafir, itu karena berpecah kan, atau mengatakan kamu musuh Allah, wa laisa kadzalik, padahal dia tidak seperti itu, illa hara alaihi, maka tuduhan akan berbalik pada diri kita. Yang dilarang dalam agama apa? Berpecah belah. Tapi kalau berbeda itu sesuatu yang nggak bisa dielakkan, wajar. Baik dalam masalah dunia ataupun dalam masalah agama. Terus kalau kita lihat ada terjadi perbedaan, bukan perpecahan ya. Kalau perpecahan nggak bisa dikompromi lagi, saudara.
Kalau melihat berbeda, maka kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Jika kamu berbeda pendapat terhadap sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Maksudnya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Contoh misalnya, ketika salat, ada orang meletakkan tangan misalnya ya. Ada yang di perut, dan ada yang di dada, ada yang di rusuk, kan berbeda-beda. Nah, kalau berbeda-beda tersebut, itu jangan sampai timbul perpecahan. Karena kalau udah perpecahan nggak bisa diperbaiki, susah memperbaikinya. Tapi kalau sebatas berbeda, maka sebagaimana firman Allah tadi, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Jika kamu berbeda pendapat terhadap sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kita lihat kembali kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya kita melihat ayat dan hadis. Ternyata hadis itu bukan di atas perut, bukan di atas rusuk, tapi di atas dada. Nah, bagaimana kata seorang sahabat, ya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'a yadahul yumna alal yusra ala sadrihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama, ya ila sholati, ketika beliau mendirikan salat, wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra ala sadrihi. Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dada. Cuman pemahaman dada ada beda-beda juga. Bagaimana bedanya? Ada yang makna di atas dada itu di bawah. Ada modelnya begini, ini. Ini dada, berarti di atas dada sini. Nah, kalau ini dada, di atas dada sini. Itu pemahaman pertama. Ada juga pemahaman ini dada, berarti di sini di atas dada. Nah, ini ada dua pemahaman. Yang pertama tadi apa? Ini dada, nah, berarti di atas dada. Tapi ada juga memahami ini dada di atas dada, berarti ini dada di atasnya. Makanya ada Allah, ada gini. Nah, terserahlah. Nah, berarti nggak ada dalil di atas perut, di atas rusuk. Itulah, itu masih dalam taraf berbeda, nggak apa-apa, kan nggak ada marah kan, nggak ada marah-marah dalam masalah itu. Ya, ya. Tapi kalau kita ingin sempurna, Nabi tadi mengatakan di atas dada, di atas, bukan antara dada dengan perut. Nah itu dia, dan lain-lainnya. Jadi berbeda nggak masalah. Kalau berbeda ada solusinya. Apa solusinya? Ya, kembali kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau berpecah, nggak ada lagi. Nggak mau menerima kebenaran lagi. Yang ada saling sesat menyesatkan. Dan Rasulullah telah membayangkan keadaan itu. Kata Nabi, ya, man ya'ish minkum, jika kalian hidup pada suatu masa, pada suatu zaman, fasayara ikhtilafan kasiran, kamu akan melihat perbedaan pendapat yang sangat banyak. Ya, semuanya mengaku benar. Nah, kata Nabi pada saat itu, fa'alaikum bisunnati wa sunnah khulafaur rasyidin mahdiin min ba'di tamassaku biha wa adu 'alaiha bin nawajid. Jika kalian menghadapi masa itu, maka kata Nabi, berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk dari sunnahku. Tamassaku biha, pegang kuat-kuat sunnahku itu. Wa adu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan jari geraham. Itu apa maksudnya gigit dengan gigi geraham? Kuku istiqamah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Istiqamahlah kamu sebagaimana diperintahkan oleh Allah.
Dan kamu bersama orang-orang yang bertobat, jangan melampaui batas. Kita susahnya itulah untuk istiqamah itu. Ya, susah. Kadang-kadang kita maklumlah hidup di masyarakat. Kadang-kadang nanti dia salah paham sama kita. Udah tuh dia cenderung ingin selalu berpecah, bukan berbeda. Kalau berbeda masih bisa lah. Ini dianggap langsung vonis kita sesat misalnya. Kalau melihat ada perbedaan. Ya. Saya ulangi lagi. Berbeda itu tidak bisa dihindari. Tapi kalau berbeda ada solusinya. Apa solusinya? Kembali kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau sudah berpecah nggak ada solusinya. Kenapa? Karena sudah saling membenci, sudah saling menghujat, sudah saling mengkafirkan, menyesatkan dan sebagainya. Dan itu berhubungan dengan penyakit hati. Kami minum dulu ya. Ini buatan siapa? Iya, Ibu. Nah, kemudian Nabi Musa setelah tadi menegur Nabi Harun, kemudian dia menegur Samiri. Qala, Nabi Musa berkata kepada siapa? Samiri. Fama buka ya Samiri, apa yang mendorongmu menyesatkan mereka wahai Samiri? Qala, Samiri berkata, basurtu bima lam yabsuru bihi faqadabtu qabdatan min atharir rasul fanabattuha wa kadzalika suwalat li nafsi. Ya. Jadi jawab Samiri, basurtu, aku melihat bima lam yabsuru bihi, aku melihat sesuatu yang mereka enggak bisa lihat. Ini dalih yang dibuat oleh Samiri. Faqadabtu qabdatan min athari rasul. Lantas karena aku melihat sesuatu yang mereka enggak bisa lihat, ya, aku mengambil segenggam dari jejak Rasul. Ya. Fanabattuha, ya, kemudian aku melemparkannya. Melemparkannya maksudnya apa? Melemparkan emas tadi untuk mencetak sapi betina. Nah, ini maksudnya kalau para mufassir mengatakan ini dalih yang dibuat oleh Samiri seolah-olah dia itu punya ilmu juga. Seolah-olah ini apa yang dia lakukan itu berdasarkan jejak Rasul. Tapi tafsir lain mengatakan dia tahu, dia memang sengaja, ya, dia tahu apa kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan sengaja dia ingin menghalanginya. Ya. Sengaja dia ingin menghalanginya. Jadi maksud, ya, apa namanya itu tadi? Ya. Faqabattu qabdatan min athari rasul. Aku mengambil segenggam dari jejak Rasul itu. Segenggam jejak Rasul itu ada yang menafsirkan, ya, bahwa sebenarnya Samiri tahu kebenaran Musa, tapi sengaja dia karena kekufurannya dia sengaja ingin, ya, menyesatkan Bani Israel. Yang kedua, dia sok tahu seolah apa yang dilakukannya itu benar, yang disebut dengan ghurur. Ghurur itu apa? Kesesatan tapi disangka kebaikan. Nah, ya. Kesesatan tapi disangka kebaikan.
Nah, kan ada ya dalam ayat dikatakan wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Dan apabila dikatakan kepada mereka jangan membuat kerusakan di muka bumi, tapi mereka menjawab tidak, kami membuat perbaikan. Lantas Allah membalas, apakah mereka akan membuat kebaikan padahal mereka sedang berbuat kerusakan tapi mereka tidak menyadarinya. Mereka tidak menyadarinya. Nah, ini penyakit seperti ini namanya ghurur. Nah, makanya juga dalam ayat dikatakan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bukalah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Zuyyina lilladzina kafaru makruhum. Ya, setan menghiasi makar-makar mereka. Ya, setan menghiasi makar-makar. Jadi kerjanya setan itulah menghiasi ya kekufuran, kekufuran, menghiasi dosa seolah-olah itu kebaikan. Apa namanya? Guru. Nah, jadi pendapat pertama ya sengaja memang Samiri ingin menyesatkan karena dia tahu kebenaran Nabi Musa, karena memang dia ya sebelumnya memang setengah beriman kepada Musa, masih setengah beriman kepada agama Mesir kuno, sebagaimana sudah kita jelaskan. Pendapat kedua, dia pikir itu satu kebaikan, padahal sebenarnya kekufuran. Ini banyak yang terjadi di tengah-tengah kita. Seringkali kita menganggap suatu kebaikan, tapi ujung-ujungnya kerusakan. Nah, ya. 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 Dari depan itu begini, setan itu ditakut-takutinya kita dengan masa depan, sehingga kita nggak takut menghadapi masa depan. Ya, kadang-kadang ada yang bunuh diri, ya kan? Nah, itu salah satu tafsir ya. Tafsir lainnya ya memang dia dikepungnya kita. Kalau dari belakang kemarin kemarin? Nah, jadi dibangkitkan kita kenangan-kenangan menakutkan. Sedang senyum dah nangis. Bapak. Dibuatnya takut menghadapi masa depan. Kalau di belakang itu terkenang-kenang masa lalu yang menyeramkan, sehingga nggak semangat dia menempuh hidupnya. Kalau ke kanan dibuat berlebihan dalam beragama. Kalau ke kiri anti agama. Nah, ya. Jadi iblis mengatakan summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis mengatakan, aku akan datang dari depan manusia, dari belakang manusia, dari kanan manusia, dari kiri manusia. Engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan manusia bersyukur. Dan dalam hadis dikatakan, ya pernah satu hari Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad tentang neraka. Ini hadis ini sahih. Ya. Benar. Nah, paling saleh, tinggal masuk aja ke surga, yang lainnya sesat semua. Kalau kiri dia sama sekali nggak peduli dengan agama. Ateis, ya, sekuler. Saya kayaknya mau demam. Baru pulang dari Luwes. Ya, ternyata bukan. Lihat aja. Saya ini ngisi pengajian di Masjid Taqwa Muhammadiyah Dailu Belang Kejeren. Tapi berangkat rame-rame dengan 4 orang. Udah kita lanjutkan ya. Jadi kan Nabi pernah bilang kebanyakan manusia penghuni neraka itu wanita. Hadisnya salah yang salahnya. Gimana tuh?
Jadi kata Nabi, ketika Allah memperlihatkan neraka kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku melihat kebanyakan penduduk neraka itu wanita. Terkejut sahabat. Fama ya Rasulullah, kenapa kau penghuni neraka itu wanita? Kemudian sahabat bertanya lagi. Kemudian Nabi mengatakan bi kufrihinna, karena kekufuran mereka. Sahabat bertanya lagi, yakfurna billah ya Rasulullah, apakah mereka kufur kepada Allah? La, bukan kufur kepada Allah. Yakfurna al-ashira, kufur kepada suaminya. Apa maksudnya kufur kepada suaminya? Maunya tiap hari tongkol, lambe sekali-sekali, sudah enggak nampak kebaikannya. Tidak ahsanta, ya. Kamu berbaik pada dirinya sekali saja, ya. Kamu tidak katakanlah salah atau apalah. Dia katakan, aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun padamu. Itu perempuan modelnya seperti itu. Jadi maksudnya gini, suaminya kan terus berbuat baik sama dia. Sekali saja misalnya suaminya salah, hilang semua kebaikannya. Nah, juga makna hadis ini bisa kita balik. Artinya wanita yang mudah masuk surga itu yang bersyukur atas suaminya. Ya, pasti ibu bilang, Pak, suami-suami, kita nggak ada lagi suami, bilang suami-suami. Dan maksudnya ini kan untuk ilmu. Siapa tahu ibu-ibu nanti berceramah kepada menantu kan, bilang sama anak yang perempuan, ya jangan durhaka sama suami, syukur aja lah. Nggak ada seorang suami pun yang secara sengaja dia ingin membuat istrinya menderita, nggak ada kan? Kalaupun terjadi itu karena keadaan. Dah. Taruh. Iya. Ini apa, cincau ya? Cincau. Nah, kemudian Nabi Musa mengatakan, qala fathab, pergilah kamu. Coba, Nabi Musa juga enggak membunuhnya, tapi mengusirnya. Karena kalau dibunuh nanti kesannya lebih jelek. Nanti orang-orang Mesir mengatakan, coba lihat Musa itu, dia membunuh pengikutnya. Nah, jadi fitnah itu lebih besar. Demikian juga kenapa Nabi tidak membunuh Abdullah bin Ubay. Padahal nyata-nyata Allah telah memberitahu dia tokoh munafik. Kata Nabi, kalau aku bunuh nanti orang bilang, itu lihat Muhammad membunuh sahabatnya. Ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, kita melihat manfaat dan mafsadatnya. Ya. Qala, Nabi Musa mengatakan, fathab, pergilah kamu wahai Samiri, fa inna laka fil hayati antakula la misas. Ya, bisa saja kamu di dunia ini ya mengatakan tidak ada yang bisa menyentuhku. Kira-kira. Bisa saja kamu misalnya karena mungkin kekuasaannya atau apalah. Nah, bisa jadi nanti ya kamu Samiri, ya mungkin kamu punya kekuasaan, bisa saja tidak ada yang bisa menyentuhku. Kalau bahasa kita sekarang apa? Kebal hukum. Tapi Nabi Musa mengatakan, ya apa tadi?
Fa inna laka mau'idan la tukhlafahu. Tapi ingatlah, kamu akan ada satu ancaman, satu siksa, maksudnya di akhirat yang kamu tidak bisa mengelaknya. Nah, ini yang harus kita sadari. Sehebat apapun kita di dunia ini, paling hanya umur kita 60, 70. Nah, setelah itu kemana kita? Ini kadang-kadang orang nggak bisa berpikir ini. Sudah tua, makanya ya saya akan harus pikir ya, kenapa sudah tua bukan banyak-banyak berzikir, bukan banyak-banyak ibadah, ini sibuk dengan hal-hal yang nggak bermanfaat. Cobalah ya, tapi jangan dibantah dulu ya. Nah, ibu-ibu ini kadang-kadang hobi bantah. Coba lihat, umur sudah 70 tahun, masih nyalek, apa yang dicari? Lebih bagus ada uang sedikit tuh buat apa? Masjid atau apalah, kan, atau buat yayasan. Ngapain lagi diurus dunia politik itu yang ya lebih banyak mengajak kita kepada kekerasan hati tadi saya bilang. Kecuali kalau umur kita masih muda dan kekayaan kita cukup. Ini ada tuh yang sampai kadang-kadang kan mau bunuh diri. Kenapa? Terjerat hutang, nggak terpilih, umur sudah tua. Itu kalau untuk DPRK itu Bu, mungkin minimal habis berapa ratus juta itu. Kalau DPRA sudah miliaran. Kalau pusat coba. Ya. Dan itu kadang-kadang tidak terpilih, habis uang nggak usah banyak kita bilang 100 juta misalnya kan. Enggak, misal 100 juta habis. Dah, lantas kita nggak terpilih. Coba kalau kita ambil uang 100 juta itu, kita beli kerupuk misalnya, pergi umroh, kita bantu orang, jauh lebih berkah. Makanya kadang-kadang saya larang, bukan saya nggak mendukung, tapi kasihan, apalagi kemungkinan terpilihnya sangat kecil. Kadang-kadang ada sebagian orang seperti itu. Kan kita ngukur diri kan segala sesuatu kita ukur. Berapa orang yang suka sama saya misalnya. Kenapa kita spekulasi untung-untungan? Kecuali kalau misalnya ya kita yakini banyak orang mendukung kita. Entahlah, karena kadang-kadang kekuasaan itu kita harus kita rebut. Kalau enggak kita diisi oleh orang jahat. Itu betul teori itu memang. Cuman kan kita ukur apakah kita terpilih atau tidak. Nah itu. Kayak DPD misalnya, berapa DPD yang ke pusat sana? Itu yang diminta cuma 4 orang dari Aceh yang mendaftar. Yang mendaftar itu sampai 25 lebih. Yang dipilih kan cuma 4. Apa yang kita harus? Kalau memang kita nggak mungkin, jangan kita paksakan. Itu berapa habis uang? Itu siapa yang bisa mengalahkan misalnya orang-orang yang sudah menjadi public figure? Kayak Haji Umar misalnya, Nasir Jamil, orang-orang tua aja nanti. Kita yang spekulasi coba yang ada habis uang. Itu aja juga yang terpilih nanti. Ngapain kita? Hah? Cuma kemudian orang inilah orang-orang yang banyak-banyak uang, kemudian menjadi tokoh publik. Kadang-kadang begini, publik kadang-kadang bukan melihat dia mampu atau tidak, tapi dia terkenal. Nah, terkenal. Karena memang masyarakat kita juga seperti itu. Ya udahlah, itu masalah lain. Ini ingin kita katakan. Ya, kita bahas Samiri aja ya. Jadi itu ingat, sehebat apapun kita di dunia ini, kita akan mati. Fir'aun sendiri nggak tanggung-tanggung. Premannya Fir'aun itu nggak ada tanggung-tanggung. Sampai mengaku dia menjadi luar biasa, kekayaannya luar biasa, kekuasaan dia tinggal perintah saja itu. Diktator luar biasa. Tapi pada akhirnya ketika mau mati dia sadar sia-sia perbuatannya. Dia bilang apa? Kalau begini aku beriman kepada Tuhannya Musa. Tapi terlambat. Kenapa? Nyawa sudah di tenggorokan. Makanya Allah berfirman, laisa taubatu lilladina ya'maluna sayyi'ah hatta idza hadara ahadakumul maut qalu inni tubtul an.
Tidak diterima tobat, maksudnya para sebagai ahli tafsir mengatakan ini untuk Fir'aun diantaranya. Tidak diterima tobat bagi orang yang melakukan dosa, baru ketika datang kematian baru mengatakan aku bertobat sekarang. Kemudian dijelaskan dalam hadis, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharrir. Sebenarnya Allah akan menerima tobat seorang hambanya sebelum nyawanya sampai di tenggorokan. Ya, itu. Jadi kalau kita inilah, sebenarnya Allah telah memberikan kita ya satu pedoman yang kadang-kadang kita nggak terasa. Apa pedoman itu? Yang nyata-nyata kita lihat. Kan? Itu ya juga. Tapi yang nyata, matahari. Coba lihat matahari terbit. Sampai pada puncaknya jam berapa? Syarq Uratimah. Terus kemudian kan? Begitulah hidup kita. Nggak mungkin kita di atas terus. Di atas terus pun marah orang. Coba kalau matahari di atas terus, marah nggak? Marahlah. Begitu dia. Naik jam 12. Harus tuh turun. Begitu juga umur kita. 30 oke, maksimal atau 40 lah. Tapi kemudian turun. Jangan kita tenagamu semuanya kita turun. Tenaga turun, ya, dompet turun, pengetahuan juga turun, semua turun. Itu setiap hari kan? Pernahkah kita mengambil pelajaran? Itu ayat-ayat apa namanya? Apa namanya? Kalau Al-Quran ini namanya ayat-ayat Qur'aniyah. Kalau yang tadi matahari itu ayat apa? Ayat apa? Udah pernah saya kasih tahu. Ayat-ayat apa? Ayat-ayat kauniyah. Alam. Semuanya sebenarnya kan Allah ciptakan alam ini. Allah berfirman, huwaladzi ja'ala lakum ma fil ardi huwaladzi ja'ala lakum ma fil ardi jami'an. Allah menciptakan apapun yang ada di dunia ini untuk kamu. Apakah kita gunakan, kita manfaatkan atau kita jadikan pedoman. Semuanya itu ada pelajaran. Contoh misalnya, menurut ibu-ibu apa manfaat nyamuk? Ingat, Allah menciptakan apapun di dunia ini untuk manusia. Berarti Allah ciptakan nyamuk ada manfaat untuk manusia. Apa contohnya? Allah mengatakan innallaha la yastahyi ayat. Ya, innallaha la yastahi ayat riba masalan ma ba'udatan fama faqaha. Allah tidak malu menciptakan perumpamaan dengan seekor nyamuk atau lebih rendah dari itu. Ya kan? Apa hikmah nyamuk Allah menciptakan nyamuk? Apa? Kalau sibuk-sibuk, kalau repot-repot berpikir enggak usah, saya juga enggak tahu apa. Cuman kira-kira aja ya. Pasti ada manfaatnya. Saya tanya sama ibu-ibu, kan ibu-ibu ini guru. Ya. Guru kemudian cendekiawan. Ini cuma karena sudah tua kan. Apa menurut ibu-ibu? Di antaranya ya, Allah menciptakan nyamuk agar kita jangan sombong. Ternyata kita yang sok kuat ini dengan nyamuk pun kita nggak sanggup melawannya. Betul enggak? Nah, apa yang kita sombongkan? Nyamuk pun kita nggak sanggup lawan. Nyamuk. Ya, ternyata nyamuk itu satu perumpamaan yang Allah kasih buat kita, bahwa nyamuk saja yang lemah kadang-kadang sanggup mengalahkan manusia. Nggak tenang kita dengan nyamuk. Akhirnya terpaksa beli obat. Nah, sudah untuk umat manusia, sudah ada karyawannya, sudah bisa dia mendapatkan gaji dari buat obat nyamuk. Itu berdampak-dampak terus. Ujung-ujungnya ternyata Allah menciptakan nyamuk untuk kepentingan
manusia. Nah, tenaga kerja dan sebagainya. Udah azan ya? Ya, sikit-sikit lagi. Ya. Wandur ila ilahikal ladzi dalta alaihi akifan. Nabi Musa mengatakan kepada Samiri, lihatlah kepada Tuhanmu yang kamu sembah. Apa Tuhannya tadi? Patung sapi betina yang kamu sembah. Maksudnya ya, Tuhan itu yang mereka sembah ternyata tidak mampu merespon sedikit. Bukan, memang benda mati. Aneh sekali. Sudah mati pikirannya, akal sehatnya sudah mati. Wandur ila ilahikal ladzi dalta alaihi akifan. Lihatlah kepada Tuhanmu yang kamu menyembahnya. Lanuharriqannahu, sungguh kami akan membakar Tuhanmu itu. Nah, dibakar oleh Musa. Bisa enggak menyelamatkan diri? Ya, enggak bisa ya. Tumma lanan sifannahu fil yammi nasfa. Kemudian kami akan melemparkannya ke laut. Ya, melemparkannya ke laut. Nah, padahal itu terbuat dari emas. Tapi karena itu sudah kekufuran, Nabi Musa lemparkan semua ke laut, walaupun itu terbuat dari emas. Ya. Inilah kira-kira ya. Oh, ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lubi qauli hadza fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 ya.